Agenda politik Jerman di tahun 2025 akan dipenuhi dengan tantangan besar, dengan fokus pada masalah ekonomi, demokrasi, dan imigrasi. Terlepas dari partai mana yang memenangkan pemilu dini Februari mendatang, pemerintah Jerman telah menetapkan beberapa tugas utama, yaitu memerangi imigrasi ilegal, menarik tenaga kerja terampil, melindungi infrastruktur digital dari serangan siber, dan memperkuat demokrasi dari ancaman otoritarianisme baik di dalam maupun luar negeri. Namun, menurut para veteran politik di Bundestag, tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Jerman jauh lebih mendesak. Beberapa perusahaan besar, seperti Volkswagen, sudah mengumumkan penutupan pabrik atau pemecatan massal. Masyarakat khawatir akan kehilangan pekerjaan atau tidak mampu mengimbangi tingkat inflasi yang tinggi. Marco Wanderwitz, politisi dari CDU, menyebutkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi Jerman saat ini adalah perekonomian yang terpuruk, yang sangat mempengaruhi fondasi dan kelangsungan hidup masa depan negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh harga energi yang tinggi, upah yang tinggi, infrastruktur yang menua, serta persaingan ketat dengan Cina. Selain itu, Jerman juga mengalami kekurangan tenaga kerja terampil, yang diperburuk dengan birokrasi yang lamban dan digitalisasi yang terlambat. Omid Nouripour, mantan anggota Partai Hijau, mengungkapkan bahwa Jerman tengah menghadapi krisis ganda, baik ekonomi maupun struktural. Salah satu bukti kegagalan digitalisasi adalah masih digunakannya mesin faks di beberapa departemen pemerintah. Di sisi lain, serangan digital terhadap infrastruktur vital, seperti jaringan listrik, juga menjadi perhatian serius, dengan Rusia menjadi salah satu pelaku utama. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat perampungan birokrasi dan meningkatkan kapasitas kepolisian serta dinas rahasia. Imigrasi menjadi isu sensitif yang harus ditangani dengan hati-hati di tengah lonjakan populisme dan ekstremisme kanan di Jerman. Meski jumlah permohonan suaka dan imigrasi ilegal baru-baru ini menurun, Badan Perbatasan Eropa Frontex masih memperkirakan sekitar 166.000 orang mencoba memasuki Uni Eropa secara ilegal. Jerman sendiri telah menerapkan kontrol perbatasan kembali, dan Partai CDU yang diprediksi akan memenangkan pemilu mendukung kebijakan untuk mengusir pengungsi di perbatasan. Di dalam negeri, banyak pemerintahan kota yang mengeluhkan kekurangan dana dan kapasitas untuk menampung dan merawat pengungsi. Namun, Marco Wanderwitz menilai bahwa meskipun imigrasi bisa dikendalikan, polarisasi emosional terhadap isu ini tetap berpotensi berlanjut. Di sisi lain, Omid Nouripour memperkirakan bahwa angka imigrasi bisa meningkat lagi, mengingat situasi di Ukraina dan konflik yang dapat berkembang di Timur Tengah. Selain itu, partai-partai politik di Jerman semakin memperkuat lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk menghadapi ancaman dari partai ekstrem kanan, Alternatif untuk Jerman, AfD. Dengan dukungan yang terus meningkat, AfD berpotensi memperoleh mayoritas sederhana di masa depan dan mengubah undang-undang terkait lembaga yudikatif. Oleh karena itu, Bundestag kini menetapkan syarat minimal mayoritas 2/3 untuk meloloskan perubahan dalam struktur Mahkamah Konstitusi, guna menjaga demokrasi yang lebih inklusif dan menghindari dominasi mayoritas yang bisa merugikan kelompok minoritas.